Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bubadi Bako akan mempresentasikan proyek sistem basis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok Bubadi Bako. Yang pertama, saya sendiri Laura Amira Hardian. Yang kedua, Dio Yohanes Simbolon. Yang ketiga, Kevin. Yang keempat, Fatih. Yang kelima, No Mention. Yang keenam, Tita Kristina Siahan. Pengertian basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Komponen sistem basis data. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua, basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Yang ketiga, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Database Management System atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Yang kelima, pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Bahasa basis data. Data Definition Language. Data Definition Language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Data Manipulation Language berisi akumulasi dan operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini biasa disebut dengan bahasa query sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Fungsi dan tujuan basis data. Ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Ini adalah fungsi penting dari basis data yang meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk. Akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Yang kedua, mudah dan cepat. Selanjutnya, fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya. Kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja field data yang tersedia. Akurasi dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk akurasi atau keakuratan. Jadi, agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa melakukan pengorganisasian file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Selain itu, fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Ada fasilitas atau pengaman data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah, maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Berikut adalah 3 komponen sistem basis data. 1. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol
bagan, dan lain sebagainya. ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM, Entity Relationship Model. Jadi kita bisa dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Simbol Entity Relation Diagram atau ERD. Yang pertama, entity. Suatu entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Yang kedua, atribut. Dalam notasi Chen, sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang membuat nama atribut tersebut. Yang ketiga, relationship. Suatu relationship hubungan di mana sebuah keberadaan entity bergantung dengan entity lain, dan PK, primary key, dari shield entity. Entity anak tidak membuat komponen PK parent entity atau entity induk. Strong relationship digambarkan dengan belah ketupat, garis garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram R. Berikut merupakan contoh flowchart. Yang pertama yaitu yang pertama itu entity, yaitu mahasiswa, dan atributnya email, NIM, alamat, nama mahasiswa. Lalu lanjut ke relationship-nya, mengambil prodi, nama prodi, kode prodi. Lalu relationship membayar, entity mata kuliah, atributnya MKID, jumlah SKS. Pengimplementasi alat yang dapat mempermudah dalam pembuatan database prodi MySQL. MySQL dapat mempermudah dalam membuat sebuah database, mengubah atau mengelola sebuah database. Berikut skrip untuk membuat database prodi. Yang pertama, membuat database, yaitu create database db_prodi titik koma. Yang kedua, menggunakan database, yaitu menggunakan use db_prodi titik koma. Berikut skrip untuk membuat database prodi. Pada skrip ini dipergunakan untuk membuat tabel yang bertujuan mengklarifikasi sebuah nilai. A. Membuat database, yaitu create database db_prodi. Yang B. Menggunakan database use db_prodi titik koma. Yang C. Membuat tabel mahasiswa, yaitu yang pertama create tabel mahasiswa kurung buka, lalu NIM INT kurung buka 8 kurung tutup primary key, terus nama underscore mahasiswa char 50 unique key, lalu alamat parcher kurung buka 50 kurung tutup, lalu nomor HP nomor underscore HP parcher kurung buka 12, lalu login
car kurung buka 20 kurung tutup. Lalu pas char kurung buka 20 kurung tutup. Lalu email char kurung buka kurung tutup 30 titik. Lalu kurung tutup titik koma. Lalu yang kedua membuat tabel dosen, yaitu create tabel dosen kurung buka nick int kurung buka 11 kurung tutup, lalu auto increment primary key, koma, nama underscore dosen, char kurung buka 50 kurung tutup, unique key, alamat varchar kurung buka 50 kurung tutup, koma, nomor HP char kurung buka 12 kurung tutup, koma, lalu login car kurung buka 20 kurung tutup, koma, pascar kurung buka 20 kurung tutup, koma, lalu kurung tutup titik koma. Yang ke mata kuliah. Create table mahasiswa kurung buka MK underscore ID char dalam kurung 3 primary key, koma, nama MK char dalam kurung 50, koma, nama dosen char dalam kurung 50, koma, jumlah jam slot dalam kurung 4.2 tutup kurung, koma, SKS integer, koma, origin key dalam kurung nama dosen, reference dosen dalam kurung nama dosen, tutup kurung, titik koma. F. Membuat tabel mengajar. Create table mengajar dalam kurung ID mengajar integer dalam kurung 2 primary key. Nama dosen char dalam kurung 50, MKID char dalam kurung 3, jam ke dalam integer, hari char dalam kurung 10, origin key dalam kurung MKID, reference mata kuliah dalam kurung MKID, origin key dalam kurung nama dosen, reference dosen dalam kurung nama dosen, tutup kurung, titik koma. Oke, membuat tabel nilai. Dengan perintah create table dalam kurung create table nilai dalam kurung name integer dalam kurung 8, nama char dalam kurung 50, MKID char dalam kurung 3, nilai UTS integer, nilai UAS integer, nilai akhir integer, origin key dalam kurung name, reference mahasiswa dalam kurung name, origin key nama mahasiswa, reference mahasiswa dalam kurung nama mahasiswa, origin key dalam kurung MKID, reference mata kuliah dalam kurung MKID, tutup kurung, titik koma. Berikut ini beberapa output yang dihasilkan dari perintah di atas. Selanjutnya, memasukkan nilai pada tabel mahasiswa, yaitu dengan cara insert into mahasiswa, values, buka kurung, tanda petik 2, 2270, 3459, sebagai contoh NIM, lalu ditutup lagi dengan tanda petik 2, diberi jarak dengan tanda koma, sampai seterusnya, sampai di sini alamat email. Lalu jika tidak ada kesalahan dalam memasukkan query tersebut, maka akan menghasilkan output yang seperti ini.
Lalu untuk mengecek outputnya berhasil atau tidak, yaitu dengan cara select lalu tanda bintang from mahasiswa, dan muncul output seperti ini. Lalu untuk memasukkan nilai pada tabel dosen, sama seperti memasukkan nilai pada mahasiswa. Jika tidak ada kesalahan dalam memasukkan query, maka akan menghasilkan output yang seperti ini. Lalu untuk mengecek berhasil atau tidaknya, yaitu dengan cara yang sama, select from dosen. Lalu untuk memasukkan nilai tabel mata kuliah, memasukkan nilai pada tabel mengajar, dan memasukkan nilai pada tabel nilai, yaitu dengan cara yang sama seperti A dan B, yaitu seperti tabel mahasiswa dan tabel dosen dengan cara yang sama, dan jika tidak ada kesalahan maka akan menghasilkan output seperti ini. Dan ini adalah contoh mata kuliah, ini adalah contoh hasil dari output mata kuliah. Lalu yang di bawahnya hasil dari output tabel mengajar. Lalu yang terakhir di sini ada hasil output dari memasukkan tabel nilai. Lalu kesimpulannya, basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi untuk mengelola dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut dengan database management system atau yang disingkat dengan DBMS. Penggabungan database management system atau yang disebut DBMS dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.